Apakah keberanian pemimpin saja cukup? Apakah sekadar mengganti figur di pucuk pimpinan dapat menyelesaikan masalah yang telah mengakar selama bertahun-tahun? Jika hanya mengandalkan ketegasan individu tanpa reformasi sistemik yang komprehensif, pergantian kepemimpinan hanya akan menjadi pertunjukan tanpa dampak nyata bagi transparansi dan akuntabilitas institusi tersebut. Masalah utama di Bea Cukai bukan hanya soal pelanggaran yang dilakukan individu tertentu, tetapi struktur yang korup dan memungkinkan praktik ilegal terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat datang di Kalturo Official Podcast, ruang diskusi yang membedah berbagai isu dengan ketajaman analisis dan sudut pandang yang mendalam. Hari ini kita akan mengulas reformasi Bea Cukai dan tantangan penegakan hukum di Indonesia. Sebuah persoalan yang terus menjadi sorotan publik dan membutuhkan solusi yang lebih dari sekadar pergantian kepemimpinan. Penunjukan kepada Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai awal Juni 2025 membawa harapan baru dalam upaya membenahi institusi yang selama ini diwarnai dengan dugaan penyeludupan, pencucian uang, dan lemahnya pengawasan hukum. Mantan Kepala PPATK Yunus Hussein menggarisbawahi perlunya sosok yang berani mengingat tingginya potensi pelanggaran yang terjadi di jalur kepabeanan. Mensesnek Prasetyo Hadi pun menyatakan bahwa Bea Cukai menjadi titik masuk utama berbagai pelanggaran hukum, sehingga kepemimpinan yang tegas dianggap sebagai kebutuhan mendesak. Namun pertanyaannya, apakah keberanian pemimpin saja cukup? Apakah sekadar mengganti figur di pucuk pimpinan dapat menyelesaikan masalah yang telah mengakar selama bertahun-tahun? Jika hanya mengandalkan ketegasan individu tanpa reformasi sistemik yang komprehensif, pergantian kepemimpinan hanya akan menjadi pertunjukan tanpa dampak nyata bagi transparansi dan akuntabilitas institusi tersebut. Masalah utama di Bea Cukai bukan hanya soal pelanggaran yang dilakukan individu tertentu, tetapi struktur yang korup dan memungkinkan praktik ilegal terus berkembang. Penyimpangan dalam sistem kepabeanan bukan hal baru. Cross-border cash carrying atau pergerakan uang di lintas batas tanpa deklarasi menjadi modus utama pencucian uang yang lolos dari pengawasan negara. Bali, Batam, dan Jakarta menjadi titik rawan praktik ini. Tetapi laporan dari wilayah-wilayah ini masih jauh dari optimal, menunjukkan betapa lemahnya sistem pengawasan yang ada. Selama bertahun-tahun, penyimpangan ini dikaburkan sebagai ulah oknum, seolah-olah kasus korup di Bea Cukai hanya dilakukan oleh segelintir individu. Padahal jumlah pelaku yang terlibat terlalu banyak untuk disebut anomali. Jika praktik korupsi telah menjadi bagian dari mekanisme internal yang harus diubah bukan hanya individu, tetapi sistem yang memberikan ruang bagi penyimpangan tersebut untuk terus berjalan. Dari perspektif hukum,
Bea cukai seharusnya menjadi benteng ekonomi dan perdagangan nasional, bukan pintu masuk pencucian uang dan perdagangan ilegal. Namun, kelemahan regulasi dan minimnya pengawasan lintas sektoral telah memberikan celah bagi kejahatan keuangan berkembang di jalur kepabeanan. Bahkan ketika pelanggaran terungkap, sanksi terhadap pelaku seringkali tidak cukup tegas untuk memberikan efek jerah. Lebih jauh, Indeks Persepsi Korupsi atau CPI Indonesia yang stagnan selama 1 dekade terakhir mencerminkan ketidakefektifan sistem hukum nasional dalam menangani korupsi. Yunus Hussein mencatat bahwa meskipun skor CPI Indonesia meningkat dari 34 menjadi 37, Indonesia masih kalah dibanding Timur Leste yang justru menunjukkan perkembangan dalam transparansi dan akuntabilitas. Hal ini semakin menegaskan bahwa sistem hukum kita belum cukup kuat untuk mengendalikan korupsi di instansi strategis seperti bea cukai. Dalam konteks reformasi kepabeanan, kurangnya inovasi dalam sistem pengawasan menjadi masalah yang harus segera diatasi. Alih-alih hanya mengandalkan kepemimpinan yang tegas, pemerintah harus membangun sistem kontrol yang lebih ketat, termasuk pertama, penguatan teknologi pelacakan transaksi dalam sistem kepabeanan. Transparansi dan akurasi data menjadi faktor kunci dalam memastikan pengawasan yang efektif. Penguatan teknologi pelacakan transaksi memungkinkan setiap aktivitas perdagangan lintas batas terekam secara real-time dan tidak dapat dimanipulasi oleh pihak tertentu. Dengan integrasi teknologi seperti Big Data Analytics, All-Driven Monitoring, dan blockchain, sistem kepabeanan dapat mengurangi risiko manipulasi dokumen serta praktik korupsi yang sering terjadi dalam proses ekspor dan impor. Selain itu, penerapan sistem digital ini dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi intervensi manual yang rawan terhadap praktik penyimpangan, dan memastikan bahwa setiap transaksi memiliki jejak digital yang dapat diaudit. Tanpa mekanisme pelacakan yang canggih, celah untuk menghilangkan atau menyamarkan transaksi ilegal tetap terbuka, sehingga penguatan teknologi menjadi kebutuhan mutlak dalam reformasi kepabeanan. Kedua, regulasi terkait cross-border cash carrying. Salah satu celah dalam pengawasan transaksi lintas batas adalah cross-border cash carrying, yaitu pergerakan uang tunai yang keluar masuk wilayah kepabeanan tanpa deklarasi yang akurat. Kurangnya regulasi yang tegas dan spesifik memungkinkan praktik pencucian uang berkembang melalui mekanisme ini, di mana pelaku dapat dengan mudah memindahkan dana dalam jumlah besar tanpa terdeteksi oleh sistem perbankan. Penyusunan regulasi yang lebih ketat harus mencakup standar pelaporan yang lebih rinci, kewajiban deklarasi bagi setiap individu atau entitas yang membawa uang tunai dalam jumlah tertentu, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran deklarasi. Dengan sistem pengawasan yang lebih terstruktur, pengendalian terhadap arus uang gelap yang masuk atau keluar dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga peluang bagi praktik ilegal semakin dipersempit. Ketiga, integrasi sistem keuangan dengan PPATK dan OJK. Untuk memastikan efektivitas pengawasan dan sistem kepabeanan harus diintegrasi dengan PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. PPATK sebagai lembaga yang mengawasi transaksi keuangan memiliki kapasitas analitis terhadap aliran dana yang mencurigakan. Sementara OJK memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan sektor keuangan guna mencegah potensi pencucian uang melalui jalur kepabeanan. Dengan strategi antara kepabeanan, PPATK dan OJK, sistem pengawasan dapat lebih menyeluruh dan
konsolidasi, memungkinkan setiap transaksi lintas batas diperiksa dengan pendekatan multidimensi. Langkah ini tidak hanya mempersempit ruang gerak pencucian uang, tetapi juga memastikan bahwa regulasi keuangan dan perdagangan saling mendukung dan membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Penerapan integrasi ini harus didukung dengan pertukaran data secara otomatis, di mana setiap transaksi yang mencurigakan dapat langsung terdeteksi oleh berbagai pihak terkait tanpa hambatan administratif. Dengan demikian, sistem kepabeanan tidak hanya menjadi pintu masuk barang dan dana ke negara, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme pertahanan negara terhadap kejahatan finansial. Analisis ini menunjukkan bahwa ketiga aspek, penguatan teknologi pelacakan transaksi, regulasi ketat terhadap cross-border cash carrying, dan integrasi kepabeanan dengan PPATK serta OJK harus berjalan secara simultan untuk menciptakan sistem yang efektif dalam mencegah korupsi dan pencucian uang. Tanpa reformasi menyeluruh yang mencakup ketiga pilar ini, celah bagi penyimpangan tetap terbuka dan sistem kepabeanan berisiko terus menjadi lahan subur bagi praktik korupsi. Jika langkah-langkah ini tidak diterapkan, pergantian kepemimpinan hanya akan menjadi solusi sementara yang tidak menyelesaikan akar persoalan. Keterlibatan lembaga independen dalam audit kinerja Bea Cukai juga harus ditingkatkan. Pengawasan internal selama ini terbukti tidak cukup, sehingga perlu ada mekanisme audit eksternal melalui KPK, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga anti korupsi untuk memastikan bahwa sistem kepabeanan berjalan transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi budaya kerja di lingkungan Bea Cukai harus menjadi prioritas. Praktik suap dan pemerasan yang mengakar dalam institusi ini hanya bisa dihentikan jika sistem promosi jabatan dilakukan secara transparan dan berdasarkan meritokrasi. Tanpa perombakan dalam rekrutmen dan pola kerja, Bea Cukai akan terus menjadi lahan subur bagi korupsi yang dilakukan secara sistemik. Solusi lain yang dapat diterapkan adalah penerapan transparansi digital seperti teknologi blockchain yang sudah terbukti mengurangi manipulasi data dan sistem kepabeanan di berbagai negara. Dengan pendekatan ini, transaksi lintas batas terpantau secara otomatis dan tidak bisa diubah atau disembunyikan oleh pihak tertentu. Pada akhirnya, keberanian seorang pemimpin memang penting. Tetapi tanpa reformasi struktural, itu hanyalah perlawanan sementara yang tidak menyentuh akar masalah. Indonesia membutuhkan sistem hukum yang lebih kuat, regulasi yang lebih transparan, serta teknologi yang dapat mempersempit ruang bagi praktik korupsi. Jika kita terus mengandalkan figur pemimpin tanpa membangun sistem pengawasan yang lebih transparan, maka sejarah akan terus berulang. Satu pemimpin digantikan oleh pemimpin lain, tetapi jalur kepabeanan tetap menjadi titik rawan bagi pencucian uang dan penyeludupan. Terima kasih telah menyimak Kalturo Official Podcast. Tetaplah kritis, teruslah berpikir, dan jangan pernah ragu untuk mempertanyakan sistem yang seharusnya bekerja demi kepentingan publik. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you again.